Lagi viral guys, pohon yang dipasangi gambarnya Gibran dan Kaisang roboh. Waduh, aduh, roboh lah ini. Oh, roboh. Gawe ribute satunya lokasi Jalan Sunan Ampel, depan di kantor Dignas. Lho iku gambar Gibran, kaboten Gibran, kaboten niku, kaboten Kaisang roboh. Salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Jujur sih gue juga baru nyadar coy, ternyata pasangan dua tuh gak punya event atau acara yang tujuannya itu untuk berdialog sama masyarakat. Anies punya desak Anies, Caimin punya selepet Imin, Ganjar punya gelar tikar, Prof Mahfud punya tabrak Prof Mahfud. Ini pasangan dua mana coy? Acara atau event yang tujuannya tuh dialog sama publik, sama masyarakat. Mereka 1 sama 3 itu udah keluar gitu loh demokrasinya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini pasangan dua mana coy? Yang selain sama pendukungnya, mana? Dari pohon yang tumbang tadi, ya mungkin bisa jadi itu merupakan tanda-tanda alam bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran harus menyiapkan mental kekalahan. Ya, jangan hanya siap mental kemenangan, tetapi harus juga menyiapkan mental kekalahan. Sama seperti Pak Anies dan juga Pak Ganjar, ya. Jangan hanya menyiapkan mental kemenangan, tetapi harus juga menyiapkan mental untuk siap kalah. Pak Anies ada desak Anies, Caimin ada selepet Imin, lalu kemudian Pak Ganjar ada gelar tikar, Profesor Mahfud ada tabrak Mahfud, ya. Sedangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran juga ada guys, yaitu joget-joget. Katanya Gibran menjanjikan 19 juta lapangan kerja baru. Jadi pengen ketawa. Bro, jangankan buat orang lain, dia sendiri aja kerjaannya dicariin bapaknya. Mandirinya di mana? Aduh. Dia sendiri aja dicariin bapaknya tuh kerjaan. Sejak jadi wali kota sampai sekarang nyalonin. Aduh, ampun. Saatnya akal sehat bicara. Ada 2 hal di dunia ini yang tidak diketahui oleh manusia. 1, hari kiamat. 2, prestasi Prabowo. Apa prestasinya Pak Prabowo, coba ayo. Ada yang tahu? Coba sebutkan kalau ada yang tahu. Oret-oret sih. Ganjar saya. Kalau tahun ini enggak Prabowo, udah 2 kali kita nyoblos Prabowo. Ujungnya jutaan masyarakat Indonesia ditinggalin gara-gara jabatan menteri gitu ya. Udah cukup lah ya, tahun ini enggak lagi Prabowo-nya. Lain kali aja mungkin. Bagaimana Ibu Khofifah menilai duet dari Prabowo dan juga Gibran, tua muda, seperti apa Ibu menilai? Ya, saya mencoba mengambil personifikasi, Rasulullah Muhammad SAW. Ada sahabat yang kemudian menjadi sahabat Rasulullah, itu yang senior, itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi ada yang milenial, itu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kepada yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawangsa, berdasarkan pernyataan Ibu mengistilahkan pasangan Prabowo dan Gibran seperti pasangan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sekaligus sebagai menantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berlebihan dan menurut saya ini suatu pelecehan terhadap sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin. Ini adalah orang-orang yang suci. Karena apa? Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak ambisi dan tidak gila jabatan, tidak zolim, sehingga beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Sementara Bapak Prabowo ini belum pernah memimpin negara,
dan dikenal sebagai yang ambisi untuk mengejar kekuasaan walaupun berkali-kali gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan juga Sayyidina Umar bin Khattab ini orang yang ditakuti oleh setan kala itu. Sementara Prabowo ini orang yang berteman dengan setan. Ingat kejadian penculikan aktivis 98. Dan sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini menantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang pintar yang dijuluki sebagai pintu ilmu. Kenapa disamakan dengan anak Presiden Jokowi, Gibran alias Samsul, yang dikenal bodoh, sombong, dan ngawur ini? Saya selaku zuriat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak terima, tidak ikhlas, dan tidak ridho dunia wal akhirat atas pernyataan Ibu Khofifah. Dan kepada yang terhormat, yang mulia, para habaib, tuan guru kiai, ajengan, ustadz dan ustazah di seluruh Nusantara Indonesia yang mengetahui hal ini dengan ikhlas, bantu saya untuk mendesak Ibu Khofifah yang terhormat ini untuk mencabut dan meminta maaf secara publik atas pernyataannya. Dan kenapa jagoan Ibu Khofifah ini tidak disamakan kepada para tokoh wayang saja? Demikianlah pernyataan surat terbuka saya ini sampaikan kepada Ibu Khofifah Indar Parawangsa agar berkenan klarifikasi atas keliruan pernyataannya. Dan apabila tidak berkenan atas seruan ini, kepada para pemilih pemilu Pilpres 2024 yang terhormat, beragama Islam yang beriman dan bersyahadat, maka haram bagi kalian memilih paslon 02 karena sudah melecehkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta menantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wow, sangat keras sekali guys ya kritikan dari adik ini untuk Ibu Khofifah yang menyamakan Prabowo Gibran dengan menantu dari Nabi ya, dan salah satu tokoh dalam agama Islam guys. Jadi untuk Ibu Khofifah semoga bisa mendengarkan video ini ya. Kalau ibu ingin mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran silakan saja, sah-sah saja, itu hak ibu ya. Tetapi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan agama ya, kemarin juga ada netizen yang mengait-ngaitkan dengan ayat-ayat suci ya, semoga bisa dipisahkan ranah politik dengan ranah agama ya, agar tidak menimbulkan salah pahaman persepsi. Bukan Prabowo. Ya betul. Itu lagi ramai. Ya, lagi ramai betul. Tagar itu. Kemudian kenapa tagar itu muncul? Sebetulnya tagar itu muncul itu bagi saya ini lahir dari kesadaran banyak orang. Oke. Kesadaran banyak orang tentang lo boleh memilih siapapun pemimpinnya, itu mah hak kita bareng-bareng. Tapi ayo sama-samain frekuensi. Jangan pilih pemimpin yang nepotisme. Jangan pilih pemimpin yang ngobrak-ngabrik konstitusi. Betul. Gitu. Jadi bagi teman-teman 02 gitu ya, yang bilang ke saya dia mendukung Prabowo Gibran alasannya karena nyari duit atau profesional, saya hargai, nggak apa-apa, semua orang punya duit. Tapi kalau lo bilang milih Prabowo Gibran karena idealisme, karena ideologi, bohong. Jangan berbohong gitu. Jadi nggak apa-apa, ngaku aja kalau nyari duit. Makanya tadi kok role model, nggak mungkin kita bisa nge-role modelin Gibran tuh, udah nggak mungkin. Jadi maksudnya kalau ngomongin role model, bagi saya role model lah orang yang memang merintis dari nol sampai kemudian sekarang. Karena saya juga bukan anak siapa-siapa, jadi bagi saya memilih orang yang kalau terpilih kelak akan mewujudkan merit system itu sendiri gitu. Bagaimana kelakuan, tindakan, kebijakan yang dilakukan oleh generasi tua hari ini, itu yang akan suatu hari kena dampaknya bukan mereka, tapi kami generasi muda gitu. Kita generasi muda. Betul. Contohnya mereka hari ini ngeruk industri ekstraktif dengan ugal-ugalan, gitu ya, dengan korupsi pula, dengan izin yang tidak legal pula gitu ya. Betul. Mereka hari ini nikmati keuangannya. Tapi ketika 20 tahun lagi Indonesia tenggelam, mereka udah nggak ada, udah dipanggil gitu. Kita yang tenggelam, kita yang lagi berenang. Iya sih, betul. Ganjar Mahfud itu berkomitmen kalau misalnya terpilih, ya kami akan memperhatikan pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Gitu. Nantinya ada turunan programnya ada banyak. Tapi intinya adalah soal lingkungan ini menjadi sangat krusial gitu Mbak. Karena ya balik lagi, buat apa 2040 kita jadi Indonesia emas
gedung-gedung tinggi, kita semua UMR-nya 20 juta, Iya. tapi kemana-mana berenang. 20 juta buat beli kapal. Oksigen aja beli. Karena udah jadi Atlantis. Yang bener aja, rugi dong. Di atas 50%, mau menang 1 putaran. It's a bullshit, Bang Ade Armando. Karena apa? Karena lawannya 02 itu 01 dan 03. Salam 4 jari. Itu bukan kandidat receh, ya. Apakah mungkin kemudian ada 2 paslon yang sangat kece-kece dan masanya banyak sekali tanpa dibayar, hanya mendapatkan 50%. Oh, berarti butuhnya 49%. Ya sudah jelas tidak ada 1 putaran untuk 02. Paham ya? Kalau mau berbangga hati euforia silakan, tapi logika dipakai seperti logika Ade Armando. Salam 4 jari. Orang nomor 02, kamu udah aku bilangin, iya toh, dari kemarin-kemarin kesulitan kamu cari orang, malah kamu maksa aku, dikasih kaos, dikasih amplop, diajak kampanye, kamu maksa. Ya udah, aku berangkat aja, tapi kamu harus tahu, arti yang paling dalam di hatiku ini gak ada yang lain, walaupun gak ada uangnya. Kamu mau tahu? Ini loh. Pak Ganjar gitu loh. Gama. Hidup Gama. Oke? Coba perhatikan tatapannya Pak Prabowo tuh kosong, wajahnya pucat. Ampun meniru was aing mah. Paur weh. Sieun tiba-tiba can jadi presiden. Geus klik weh. Tanggung jawab mana para pendukung 02 eta teh aki-aki. Ulah dieksploitasi. Karak 1 putaran kumaha 2 putaran. Kalau tiba-tiba kalah, langsung drop. Geus lah, kurang naon deui sih wayahna istirahat. Duit loba, ima beunghar, harta di mana-mana. Wayahna we nak terdiri. Ya, ulah mikiran dunia we. Jabatan teh titipan ti Allah, ya. Ulah maksakeun. Geus, lieur aing ningalina ge. Ampun. Mundur wir, kami nggak cari calon presiden yang gemoy-gemoy, tapi cari calon presiden yang benar. Dung, tadung, 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 tadung. Mundur wir. Mundur wir. Udah dibantu presiden kok surveinya tetap ada. Yang benar aja, rugi dong. Tuh kan, yang muda-muda aja paham. Masa kita disuruh nyoblos 02? Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja. Ini iklan pemilihan presiden tanggal 14 Februari. Jangan lupa coblos nomor 2. No. Meledak. Kamu jangan deket-deket Saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kohort. Ada yang sudah ngelihat video tadi, video pidato Pak Ganjar, Pak Anies sama Pak Prabowo. Ini cuma ada sedikit pesan aja ya buat Bapak Prabowo. Kayaknya itu kalau Bapak mau ngasih makan seluruh anak Indonesia itu nggak harus menunggu jadi presiden dulu deh Pak. Dengan kondisi keuangan Bapak yang triliunan dan tanah Bapak yang berhektar-hektar,
Kayaknya itu nggak harus menunggu dulu buat Bapak jadi presiden baru Bapak bisa ngasih atau ada keinginan buat ngasih makan seluruh anak Indonesia gitu kan. Kalau misalnya itu kalau sudah jadi presiden itu harusnya itu punya cita-citanya itu buat memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menuntaskan kemiskinan, Pak. Kalau cuma buat ngasih makan anak Indonesia, kayaknya sekarang aja udah bisa deh, Pak. Kasihan ya Pak Prabowo, kita melihat beliau saat ini usia sudah sangat tua, dan doa beliau tadi bahwa dia meminta kepada Tuhan sebelum Tuhan memanggil dirinya, dia diberikan kesempatan untuk menjadi penguasa atau pemimpin agar bisa memberikan makan gratis bagi anak-anak ya. Sudahlah Pak Prabowo ya. Kita justru kasihan melihat Bapak dengan program-program yang seperti ini ya. Tanpa program makan siang Pak ya, sampai dengan saat ini ya, masyarakat Indonesia masih bisa mencari makanan sendiri ya. Ya, walaupun makan itu hanya nasi dengan ikan asin ya seadanya, tapi itu sudah cukup untuk menghidupi kita sebagai rakyat kecil ya. Yang kita butuhkan bukan itu Bapak Prabowo ya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana bangsa dan negara kita ini bisa keluar dari keterpurukan ya, bisa keluar dari kemiskinan ya, bisa menuju ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur lagi ya, mendapatkan berbagai akses dan fasilitas yang memudahkan keseharian aktivitas dari masyarakat ya. Kita tidak membutuhkan program-program makan siang gratis yang seperti itu, yang hanya mau memanjakan ya, yang hanya mau membuang-buang atau menghambur-hamburkan uang negara, tetapi faedah atau manfaatnya itu tidak mendapatkan apa-apa ya. Sebaiknya Bapak membuatkan fasilitas ataupun program-program seperti internet gratis, pendidikan gratis ya, kesehatan gratis. Saya lebih setuju begini guys ya, daripada uang itu untuk makan siang gratis ya, kan 1 triliun per hari ya, lebih baik uang tersebut dialokasikan untuk kesehatan gratis ya. Kalau untuk kesehatan gratis artinya ya, masyarakat Indonesia tidak perlu membayar biaya rumah sakit lagi ya. Untuk masyarakat miskin yang mau berobat silakan, itu semua gratis. Karena BPJS saja kita harus membayar tiap bulan ya. Jadi dengan adanya program kesehatan gratis ini dapat memudahkan dan menolong masyarakat Indonesia yang lagi kesulitan, kesusahan ya, yang membutuhkan dana, terutama rakyat kecil atau orang miskin ini ya. Itu lebih berarti. Pendekar hukum. Sekarang Bapak berubah jadi setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengomentari video dari Pak Teddy Irianto. Mohon maaf Pak, mohon maaf sekali. Panjenengan sudah menuduh Pak Mahfud MD malaikat menjadi iblis, pendekar hukum menjadi setan, terus menuduh Pak Mahfud menjadi fasik. Dari mana sampean tahu Pak Mahfud menjadi iblis, setan, dan fasik gitu loh. Gini Pak ya, sampean boleh benci dengan PDIP, sampean boleh benci dengan Bu Megawati, tapi kalau karakter Pak Mahfud beliau tetap pendekar hukum gitu loh. Kalau ada Pak Mahfud kata-katanya yang kemarin bilang ada seorang anak yang tidak berakhlak atau tidak beradab, apakah Pak Mahfud menyebutkan inisial? Enggak kan? Gitu loh. Kalau sampean jelas, sampean cuma menyebutkan inisial, sampean bilang Pak Mahfud malaikat menjadi iblis, pendekar hukum jadi setan. Bahkan sampean bilang Pak Mahfud fasik. Kalau tuduhan itu benar, manfaatnya buat panjenengan apa? Kalau tuduhan itu tidak benar, tuduhan itu akan kembali pada panjenengan gitu loh. Kita boleh mengkritik, tapi kalau menyebut inisial langsung kayak gitu ya, aduh, apalagi menuduh orang setan, iblis, fasik, itu sudah jauh sekali gitu loh. Anda beragama enggak gitu loh. Kalau Anda beragama, insya Allah kata-kata yang kayak itu enggak akan keluar gitu loh. Tuduhan terhadap seseorang yang mengatakan orang itu iblis, setan, fasik, kalau itu tidak terbukti,
tuduhan itu akan kembali pada Anda. Siap Anda menanggungnya gitu loh. Gak boleh kayak itu. Panjenengan itu tapi gak bisa dituakan gitu. Anda boleh dah benci dengan PDIP, benci dengan Bu Megawati, silahkan. Sampean bilang menjamin Pak Ganjar dan Pak Mahfud kalah. Anda siapa? Anda bukan Tuhan. Jangan mendahului kehendak gitu loh. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatakan kata-kata pasti kalah, pasti menang. Itu wilayahnya Allah. Sampai itu cuma sama kayak saya ini. Pemerhati, pengkritik, pemirsa. Jadi ya semoga insya Allah. Nah itu kata-kata yang benar. Kalau sampean memastikan Prabowo pasti menang, Gibran pasti menang, sampean dapat kabar dari mana? Sampean sama seperti saya kok, gitu loh ya. Semoga nyampe ke panjenengan. Hati-hati kalau menuduh orang, jangan bilang iblis, fasik, setan. Kalau tidak terbukti, tuduhan itu akan kembali pada panjenengan. Salam waras, salam NKRI Kamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sebentar lagi kita akan menyiapkan ya mental kita, menyiapkan diri kita untuk sama-sama menuju TPS di tanggal 14 untuk memilih presiden dan juga wakil presiden kita guys ya. Kita akan memilih pemimpin untuk bangsa dan negara kita dan akan menentukan perjalanan bangsa kita 5 tahun ke depan ya. Oleh karena itu guys, mari kita gunakan hak pilih kita ya. Gunakanlah dengan baik untuk memilih pemimpin yang baik ya, pemimpin yang terbaik dari yang baik ini ya. Dan seperti yang teman-teman saksikan tadi di awal video, ada pohon tumbang dengan poster atau gambar dari Mas Gibran ya. Apakah ini menandakan bahwa yang nanti tumbang adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kita belum tahu guys ya, itu semua masa depan itu rahasia Tuhan ya. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah bersama-sama untuk memenangi capres-cawapres yang terbaik, bukan hasil dari pelanggaran konstitusi ya, yang tidak mau melewati proses, tidak mau melewati tangga birokrasi ya. Kita pilih yang sudah berpengalaman. Kita pilih yang mau berproses dari bawah, dari nol guys. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi luar biasa ya. Dan jangan lupa kita harus melihat juga bagaimana kedekatan dia dengan rakyat, bagaimana dia berinteraksi dengan rakyat, bagaimana cara dia merangkul rakyat ya. Itu semua menjadi satu kesatuan bagi kita untuk bisa menilai ya, menggunakan rasionalitas kita untuk memilih pemimpin yang terbaik. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.